Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan R dengan NIM 2304020034 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit perbankan syariah untuk memenuhi salah satu tugas, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Nur Rahma Ghafar, SE MAAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan pemahaman saya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba atau bunga dan penggunaan sistem bagi hasil, serta investasi hanya dilakukan pada sektor-sektor yang halal. Sedangkan bank konvensional adalah lembaga keuangan yang berbasis pada bunga, di mana keuntungannya berasal dari bunga pinjaman dan tidak memiliki batasan dalam berinvestasi di berbagai sektor, termasuk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai audit dan auditor dan auditing. Audit adalah proses pemeriksaan operasional atau laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor adalah orang yang melakukan pemeriksaan tersebut, sedangkan auditi adalah pihak yang diperiksa. Ada perbedaan antara auditor internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam perusahaan yang diperiksa, sedangkan auditor eksternal adalah pihak yang dari luar perusahaan, seperti kantor akuntan publik, KAP. Independensi adalah auditing sangat penting, yang berarti auditor harus bersifat netral, tidak memihak dan tidak bergantung pada pihak lain. Independensi ini sangat terkait dengan proses auditing karena hasil akhir harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh satu pihak saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan audit syariah. Audit syariah adalah proses pemeriksaan untuk memastikan apakah suatu produk dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga yang berperan dalam audit syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berwenang membuat aturan dan fatwa terkait perbankan syariah, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa tersebut. Jadi adalah terbelakang adanya audit syariah bisa dibagi menjadi dua alasan. Yang pertama itu untuk membantu para stakeholder dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah. Konsep audit syariah berasal dari kata Latin audiri, yang berarti mendengar atau memeriksa. Audit syariah bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan melaporkan apakah sebuah entitas keuangan sudah sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Contoh bagian yang berperan dalam lembaga keuangan syariah adalah back office, teller, dan customer. Back office tidak berinteraksi dengan langsung dengan nasabah, tetapi menangani operasionalnya, sistemnya keuangan. Teller bertugas melayani transaksi seperti penarikan dan penyetoran tunai, sedangkan customer service melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening baru dan administrasi lainnya. Audit konvensional dan audit syariah juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Audit konvensional terbagi menjadi dua aspek: aktivitas ekonomi dan laporan keuangan yang sesuai dengan hukum dan standar nasional. Sedangkan dalam audit syariah, aktivitas ekonomi, laporan keuangan harus sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Dan auditor pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengaudit lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPAK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, yang bertugas membantu pengambilan keputusan dengan mengevaluasi apakah entitas pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan undang-undang dan regulasi. Itulah penjelasan singkat saya mengenai materi auditing perbankan syariah dan pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.